sering kami sampaikan juga bahan ya renungan dan kita untuk lebih meningkatkan lagi ya, doa kita, permohonan kita kepada Allah, karena tidak ada jaminan ya, selain Rasulullah tidak ada jaminan. Sosok yang belajar langsung pada Nabi saja, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, bayangkan murtad juga. Siapa itu? Rajal bin Unfuwah ya. Dan dia menjadi pembela yang sangat gigih, pembelanya Musailamah al-Kadzdzab, bahkan menjadi salah satu komandan perangnya. Antum kebayang nggak coba? Nah, itulah. Nah itu di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian dimobilisir pasukan ke sana, dan saudara Umar bin Khattab, saudara kandungnya yang membunuh Rajal bin Unfuwah, karena memang begitu mendengar bahwa dia ternyata murtad, padahal dia mendatangi siapa Musailamah al-Kadzdzab itu diutus oleh Abu Bakar Siddiq untuk menyadarkan, mengingatkan, alih-alih bisa mengingatkan, malah dia terjebak dengan itu dunia, dia dikasih harta, dikasih jabatan, akhirnya dia terlena. Lebihnya Allah SWT, akhirnya dia murtad. Maka mendengar murtadnya dia, Zaid bin Khattab, aku yang akan buat perhitungan dengan dia. Semua orang kecewa, semua orang marah, kecuali satu yang senang. Siapa? Abu Hurairah, yang dulu sering kami sampaikan. Karena beliau saksi hidup ketika Rasulullah mengatakan pada saat beberapa sahabat berkumpul, nanti ada di antara kalian yang giginya akan berada di neraka jahanam dan lebih besar daripada gunung Uhud. Sudah, Rasulullah tidak komen lagi. Semua terkejut. Dan Abu Hurairah mengkisahkan, meriwayatkan hal ini, dari mulai saat Rasulullah menyampaikan itu, saya tidak pernah tenang, galau terus. Ini siapa nih? Hanya beberapa orang, soalnya tidak semua sahabat yang kumpul saat itu. Pokoknya di antara kalian ada yang giginya nanti berada di neraka jahanam dan lebih besar daripada gunung Uhud. Seiring dengan waktu, pertempuran terjadi terus, jihad, banyak yang meninggal. Tuh ada beberapa sahabat yang kumpul di situ, semua syahid, udah jelas. Sehingga ketika Rasulullah wafat, tinggal beliau berdua, Abu Hurairah dengan Rajal bin Unfuwah. Lebih galau lagi Abu Hurairah. Ini tinggal aku berdua nih katanya. Aku dengan dia, ini siapa ini? Pokoknya lebih galau dari sebelumnya. Jadi Rasulullah wafat itu justru lebih galau, karena dilihat semua sudah pada wafat, tinggal berdua. Maka begitu terdengar Rajal murtad, beliau yang bersyukur itu, bukan beliau maksudnya. Jadi dibalik kemurkaan, kekecewaan yang lain, ada sosok yang senang, dan itu rahasia pribadi, Masya Allah, Abu Hurairah anhu. Nah itulah Rajal bin Unfuwah, akhirnya mati juga di tangan Zaid bin Al-Khattab. Kemudian juga Malik bin Nawaf yang jelas-jelas melarang zakat. Padahal kata Sayyid Abdullah bin Abbas, ada 3 ayat dalam Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat, 3 ayat dalam Al-Quran, dan masing-masing ayat ada dua perkara yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ayat yang pertama, atiullah wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illah wa lam yuti' rasul falan tuqbala ta'atuh. Siapapun yang taat kepada Allah namun dia tidak taat kepada Rasul, maka ketaatan tidak akan pernah diterima. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, dirikan salat dan tunaikan zakat. Wa man yuqimus salata wa lam yu'tiz zakata falan tuqbala salatuh. Barang siapa yang menegakkan salat namun dia juga tidak menunaikan zakat, ya ketika sampai pada syarat-syarat dan tentunya, maka salat sehebat apapun, ya bacaan Qur'annya semua, pokoknya sebagus apapun, tidak akan pernah diterima. Nah ini terjadi pada kasus Malik bin Nawaf. Rasulullah wafat, dia mengatakan kepada kabilahnya, kepada masyarakatnya, Muhammadnya udah mati, udah meninggal katanya. Jadi nggak wajib lagi zakat, sudah nggak usah zakat lagi. Tersiar kabar sampai kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang lakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Begitu benar Malik bin Nawaf memprovokasi ya masyarakatnya dengan mengatakan bahwa zakat tidak wajib lagi karena Muhammad yang sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berdiri dan berpidato di situ. Apa kata beliau? Ayang kusudin wa anahai. Apakah agama ini akan berkurang sementara aku Abu Bakar masih hidup? Antum bisa bayangkan, Sayyidina Abu Bakar itu masih postur tubuhnya kecil, pendiam, penyabar, sehingga pakai kain aja sering melorot. Antum bisa bayangkan. Makanya kan ketika Rasulullah menyatakan matahtal ka'bain finnar, hadisnya sahih. Lihat Bukhari Muslim. Kain yang menjulur di bawah mata kaki neraka.
Sahabat langsung faidah al asqona ya Rasulullah. Kalau begitu saya manusia paling celaka. Karena beliau sering di bawah mata kaki. Fa innaka lasta minhum. Kamu tidak termasuk kelompok mereka. Nah, ini hasbah renungan. Karena ada dua hadis yang lain lagi, jangan dibuang itu, jangan dilupakan. Yang khuyala dan batara kata Nabi. Inna Allah yang zuru manjar thawbahu khuyala. Allah tidak akan memandang nanti hari kiamat orang yang menjerukan apa? Kainnya melebihi mata kaki, yang menyeret dan menggusur dalam kondisi dia khuyala, menyombongkan diri. Karena sebenarnya dulu kan para pembesar Mekah itu, musyrikin Mekah, kalau keluar dengan budak-budaknya wah kainnya nyapu tanah gitu, itu nyeret, menyombongkan diri. Yang kedua batara khuyala sama dalam rangka menyombongkan diri. Makanya di sini ulama dari dulu dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menjelaskan dalam sholat saja makruh. Jadi makruh harus diangkat, tidak sampai seangker yang kita dengar mulai beberapa ikhwan. Jadi dulu pembahasan sudah lama itu. Maka masalah khilafiyah jangan terlalu dalam. Nah, ikhwan yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Abu Bakar langsung menunjuk Khalid bin Walid untuk membereskan, mengeksekusi ini. Maksudnya mengajak ini dulu gitu, menginterogasi dulu. Ini benar kan yang dikatakan? Coba klarifikasi ke sana. Jika benar ya sudah, bergeraklah pasukannya. Khalid datang dengan baik-baik nanya, tapi jawaban Malik bin Nairah, ahadalladzi ba'atsakum rasulukum. Oh ini yang Rasul kalian utus kepada kami. Maka Khalid bin Walid lihat dalam beberapa tarikh, nggak ada jawaban kecuali pedang. Cis, langsung kepalanya lepas dari batang kopiahnya. Ditebas lehernya. Dan istrinya diambil langsung dinikahi. Saya Abu Bakar Siddiq no komen, Umar no komen, semua no komen. Maka ini yang dijadikan apa namanya itu serangan yang dahsyat dari kaum Syiah itu. Khalid ternyata membunuh Malik itu untuk menulik istrinya, mengawin istri dan segala macam. Nah, padahal ada jawabannya, Anda bisa lihat dalam Jaulah Tarikhiyah, tebal kita. Dulu kita juga sempat, dapat saran begitu ribet. Waktu masih di Mekah saya dapat itu baru, ini jawabannya. Ada panjang. Karena sudah murtad dan bla bla segala macam ya, makanya saya dibawa ngadain lagi. Nah, ikhwan yang melakukan Allah. Jadi itu kemudian beliau mengirim. Nah, ini terjadi juga, tapi belum terjadi pertempuran sedahsyat Yarmuk. Setelah Abu Bakar Siddiq wafat 2 tahun, diangkat Khalifah Umar bin Khattab, langsung beliau melanjutkan perjuangan sebelumnya, yaitu ini kasus dulu belum selesai nih, ya sahabat Rasul dibunuh, kemudian diinstruksikan ke sana dan Abu Bakar juga ini ke sana. Urusan Syam nih, urusan kawasan mana ini, Romawi kan, yang dikuasai oleh musyrikun kafirun. Maka beliau memberi pasukan berjumlah 40.000, langsung bergerak ke sana. Berjumpalah dengan mereka di kawasan bukan di Mu'tah lagi, di Yarmuk. Yarmuk nama sungai, ya perbatasan antara Syria, Jordania, kemudian juga Palestina. Nah, disitulah di dekat sungai Yarmuk itu terjadi pertemuan dahsyat, 40.000 PS 245.000. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan gemilang. Dulu juga sama Khalid kan, waktu terakhir setelah Abdullah bin Wahab wafat, bendera akhirnya diambil alih oleh Khalid bin Walid, sampai Nabi mengatakan di Madinah, saat ini bendera diambil oleh pedang dari pedangnya Allah. Khalid bin Walid. Nah, dengan strategi yang beliau lakukan, maka terpukul mundur, beliau pun mundur teratur gitu ke Madinah. Nah, dilanjutkan di perang Yarmuk. Nah, sampai ada kisah yang pernah kami bahas juga, masalah tabaruknya Khalid bin Walid itu dengan rambut Nabi SAW. Ya, bisa dilihat juga, itu ada kitab yang juga sering saya sampaikan, selain kitab-kitab yang lain ya. Ini ada disusun oleh ulama Mekah dan disebarkan juga di Saudi, dan sampai sekarang tidak dilarang, tabarukus sahabat, ngalap berkahnya para sahabat. Nah, ya kan banyak itu yang termasuk dalam bab itu, yang minum air kencingnya, yang minum air darah bekas hijamahnya Rasulullah, disuruh dibuang, jangan ke tempat yang tidak dilihat oleh manusia walaupun hewan-hewan. Itu Sayyidina Safinah laki-laki.
Dibawa, udah balik, sudah kata Rasul, sudah. Jangan-jangan kau minum. Iya ya Rasulullah kata. Karena tempat paling aman yang tidak dilihat oleh manusia dan hewan di perut lah. Saya minum katanya. Jadi Rasul tidak marah. Jadi masya Allah. Jadi banyak sampai air kencingnya hilang tuh. Pembantunya kan khadimahnya itu apa, beliau meletakkan itu di botol begitu, di wadah di ini, atau pagi hilang. Mana ini? Saya minum ya Rasulullah. Coba. Kalau begitu perutmu tidak akan disentuh api neraka. Jadi bukan oh kamu, tidak. Masya Allah. Jadi luar biasa. Nah termasuk Khalid bin Walid yang satu dan hadisnya sahih dan Ja'far bin Hakim ini dari Imam Tabrani, bahwa ketika pada saat perang Yarmuk berkecamuk selesai perang Yarmuk itu yang sedemikian dahsyat, selepas itu beliau kehilangan kopiahnya. Mungkin saking dahsyatnya perang, minta cari utlubuha katanya, cari peci saya, dicari, fama wajaduha, tidak dijumpai. Utlubuha, cari lagi ya. Sampai disuruh lagi cari, akhirnya fawajaduha, kemudian menemukan, mereka para pasukan menemukan itu. Ternyata begitu dijumpai, faidah ya qalan suatun khaliqah, ternyata peci yang sudah usang, kopi yang sudah usang. Barulah beliau menceritakan i'tamar Rasulullah SAW, dulu Rasulullah berhijrah dan para sahabatnya, ini kan 4 tahun setelah Rasulullah wafat, menceritakan ini di Yarmuk lagi. Pada saat Rasulullah umroh, sahabat-sahabat beliau ikut, termasuk saya di dalamnya. Lalu selesai sa'i, beliau fahalqa ra'sahu, bertahalulah beliau, menggundul rambut. Nah, fabdarna su'ala jawanil sya'rihi, semua sahabatnya berlarian berebut apa? Rambut Rasulullah SAW. Fasabaqtuhum, maka saya mendahului mereka. Saya dapat rambut, kemudian fawada'tuha fi hadhil qalansuah, kemudian rambut itu saya masukkan, saya taruh di peci ini. Apa kata beliau? Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa ruziktu an-nasra, maka saya tidak pernah memimpin satu pertempuran pun sementara dia selalu ada bersama saya. Maksudnya apa? Rambut Rabi di dalam qalansuah itu, melainkan saya selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat ini, illa ruziktu an-nasra. Jadi, nah ini hadis-hadis sahih. Nah itu kejadiannya di Yarmuk. Singkatnya ini terjadi, kalau tadi perang Mu'tah di Jumadal Ula, kurang lebih di awal-awal itu, kemudian di akhir-akhir Jumadal Akhirah, 4 tahun setelah Rasulullah wafat, berarti kan tahun ke-14 Hijriah. Nah terjadi pertempuran Yarmuk, ya, dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi Syam saat itu, ya, langsung juga setelah itu dibebaskan sampai pada akhirnya. Dan ini pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kemudian Al-Aqsa direbut, karena dari Mu'tah kan kurang lebih 81 km, Yarmuk perbatasan itu lebih dekat lagi. Nah, dikuasailah di bawah bendera Islam sampai sekian lama, kemudian direbut lagi. Ini terjadi makanya perang Salib II. Nah, direbut, nah bekas dulu tempat-tempat yang dijadikan ya tempat suci kayak masjid, kemudian perkantoran apa segala macam. Nah, setelah direbut oleh mereka kembali, maka dijadikan kandang kuda, karena kami pokoknya dihinakan oleh mereka. Sampai akhirnya Allah utus Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Allah bangkitkan seorang kesatria berkuda, ya, lahir di atas kuda. Ini sosok yang dijuluki, dan sering kami segera sampaikan ini, sosok yang dijuluki terlahir di atas kuda, hidup di atas kuda, dan wafat pun di atas kuda. Beliaulah Salahuddin Al-Ayyubi yang pedangnya sampai saat ini misterius, ya, entah di mana pedang tertajam di dunia, pedang Damaskus itu, dan itu milik beliau, ya, luar biasa. Wallahu alam di mana itu. Nah, salah rahimahullah rahmatan abrar, dan beliau bukan orang Arab, dari suku Kurdi, ya, dari Kurdistan. Itu 2 pertempuran dahsyat. Lalu sekarang bulan Rajab, ada apa dengan Rajab? Kita tidak bicara dari sudut fikih tentang puasa Rajab dan sebagainya, sudah banyak dan sering disampaikan juga. Nah, kita dari sudut sirah, bahwa di bulan Rajab ini ada 2 kaul memang yang masyhur, termasuk Syekh Al-Mubarakpuri. Di sini dalam kitab ini juga menjelaskan ada khilaf ketika pada penjelasan tentang wafatnya Abu Thalib, paman Nabi SAW. Jadi di bulan Rajab ini al-qaul masyhur, paman Nabi itu meninggal dunia. Mari kita simak, tabarukan saja, kita baca sedikit, kemudian kita lanjutkan nanti dengan pembahasan.
Qala al-mu'allif qala amul huzni, tahun duka cita. Wafatu Abi Thalib, wafatnya Abu Thalib. Al-hamar bi Abi Thalib falam yalbath an wafatul maniyah wa kanat wafatuhu fi Rajab. Nah, ini di sini. Jadi sakitnya Abu Thalib itu sekian hari kian parah gitu. Semakin hari semakin bertambah parahnya. Falam yalbath an wafatul maniyah, maka tidak ada kesempatan sembuh lagi setelah itu, melainkan kematianlah yang menjemput dia. Artinya hingga beliau wafat, begitulah. Bahkan wafat fi Rajab, dan wafatnya Abu Thalib di bulan Rajab. Dalam beberapa kitab catatan kitab tarikh ini dikatakan tak Rajab. Sanata asyar, pada tahun ke-10 minan nubuwah, tapi tahun ke-10 dari kenabian. Jangan sampai tertukar. Ada tahun ke-1 dari kenabian, kedua dan sampai ke-10 sampai ke-13 kenabian. Setelah itu hijrah ke mana? Ke Madinah, baru kemudian ditetapkan oleh di masa Abu Bakar Siddiq penanggalan Islam itu dari mulai hijrahnya Nabi SAW. Ada 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, tahun seterusnya. Nah, ini pada masa atau pada tahun ke-10 dari kenabian Nabi SAW, dari mulai diangkatnya Nabi SAW menjadi Nabi dan Rasul. Jadi bulan Rajab, walaupun ya versi yang lain di bulan Ramadan. Nah, beliau pun menulis di sini. Ini kejujuran para ulama yang munsif itu begitu. Disebutkan kalau ada khilafiyah. Oh, ini ada juga yang mengatakan begini. Tidak ada masalah khilafiyah langsung diklaim bahwa ini yang paling benar, ini yang tidak. Paling tidak ada yang mengatakan begini, ada begini. Seperti ya masa-masa yang lain ya. Wakila, dan dikatakan juga tuh fi Ramadan. Nah, ini ada qil, memang dalam masalah fikih ya, Imam Syafi'i mengatakan man qala bi qil faqad qala bi qalil dhaif, katanya. Barang siapa mengatakan dengan qila, dikata maka dia telah berkata dengan perkataan dhaif. Itu ada dalam urusan fikih. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Ya, ada qil itu dikatakan kan. Jadi versi yang marjuh umumnya yang dilemahkan. Ya, pendapat yang lemah. Tapi ada yang menyatakan bahwa tufiya siapa Abu Thalib wafatnya itu fi Ramadan, di bulan Ramadan. Qabla wafati Khadijah, sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha bi salasati ayyam. Sebelum wafatnya Khadijah 3 hari. Jadi 3 hari sebelum wafatnya Khadijah maka siapa? Abu Thalib wafat terlebih dahulu. Namun yang masyhur di bulan Rajab. Rajab, kemudian Sya'ban, baru Ramadan. Nah, jadi 3 bulan, 2 bulan 11 hari, karena Sayyidah Khadijah itu wafatnya hari ke-11 bulan Ramadan, tahun ke-10. Jadi yang masyhur, beliau wafat, Sayyidah Khadijah, istri pertama Nabi, yang mendampingi perjuangan dahsyatnya Nabi di Mekah itu. Ya, paling masa-masa sulit sudah. Masa diboikot oleh kompres Mekah. Pokoknya itu Khadijah lah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Beliau yang mendampingi Nabi SAW. Itu wafatnya tahun ke-10 dari kenabian, dan di bulan Ramadan tanggal hari ke-11 atau tanggal, karena waktu itu belum ada penanggalan kan, sehingga sebenarnya hari ke-11 gitu. Jadi hari ke-11 bulan Ramadan, jadi tanggal 11 dah. Wa fi sahih al-Musayyib, dan dalam hadis sahih dari Musayyib diterima ada hadis anna Abu Thalib lama hadratul wafat dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahkan bahwa Abu Thalib ketika masa-masa kritisnya, ya istihdar lah, menjelang wafatnya dia, dakhala Nabi SAW, Rasulullah datang menghampiri beliau, menghampiri Abu Thalib, karena Abu Thalib juga ya ma'ruf, masyhur, ya kita tahu dari hadis-hadis sahih bagaimana perjuangan beliau membela Nabi SAW, sehingga nanti ada pernyataan Al-Abbas paman Nabi kepada beliau, engkau pasti sangat membutuhkan dia, katanya. Artinya saking melihat perjuangan bagaimana Abu Thalib, sampai Nabi pun coba memohonkan ampunan kan, walaupun meninggalnya dalam keadaan ya alhamdulillah Abdul Muttalib ya belum bersyahadat. Mari kita simak apa kata beliau ini dalam riwayat ini. Masuk Nabi SAW wa indahu Abu Jahal, tapi di sisi siapa?
Abu Thalib ini ada saudara, dan ini pemilik-pemiliknya ada di situ. Di antara Abu Jahal. Ini Abu Jahal sudah standby di situ. Faqala, lalu kemudian Rasulullah berkata seperti ini kepada siapa? Kepada Abu Thalib. Ayam, wahai pamanda, begitu. Qul la ilaha illallah. Mari ucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut wajib disembah kecuali Allah. Jadi beliau minta, mari ucapkanlah la ilaha illallah. Karena saat itu la ilaha illallah Rasulullah sudah selesai. Surga aja jaminannya sudah. Apalagi bangkala ikhul kalmi la ilaha illallah dakhala jannah. Ya, makanya belum ada syariat sholat. Ya, bayangkan belum ada syariat jihad, puasa Ramadan belum ada. Makanya yang meninggal saat itu ya belum sholat, ya. Belum aman itu. Yang penting iman aja Pak Nabi. Bersyahadat saja. Contohnya keluarga Sumayyah kan, orang yang syahid pertama dalam Islam sebelum hijrah Nabi. Ya. Beliau suami istri itu. Ya. Suami istri dibantai, anaknya Amr selamat. Ya. Yang sering itu diulang-ulang ya. Nah itu kan belum ada syarat sholat, belum apa, tapi sudah syuhada pertama itu. Nah saat itu Rasulullah meminta agar pamannya Abu Thalib mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ini kunci surga ini. Namun apa yang terjadi? Sampai kata Nabi, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ini kalimat yang nanti saya bisa berhujah di hadapan Allah dengan itu. Engkau juga bisa berhujah di hadapan Allah dengan itu. Dengan kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang sering disampaikan juga ya dalam beberapa kitab, bahwa kalimat inilah yang menyebabkan orang kafir menjadi Islam ya. Nah, dengan ini juga, dengan meninggalkan ini dan menolak ini, orang Islam pun yang jadi kafir gitu, bisa tidak selamat. Makanya lihat dalam beberapa hadis literatur ma'ruf masyhur, dalam hadis itu, selalu kalau paman qala la ilaha illallah, salatlah kalian di belakang orang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi orang yang ada la ilaha illallah di hatinya itu harus hati-hati, jangan sembarangan. Ulama dulu paling bandar sesat itu. Tidak sampai mentakfir, ya, tidak sampai berani mengatakan ini ahli neraka, apalagi wah ini kafir nih, gitu. Hati-hati sekali, kecuali memang sudah clear, ya jelas dengan syarat-syaratnya, dan itu qadi yang berhak setelah memproses dengan detail, dengan jeli, dengan hati-hati, karena itu mengerikan sekali. Nabi sampai mengancam kan, siapa yang berkata man qala li akhir muslim ya kafir faqad babi ahaduhum, siapapun yang memvonis kafir kepada saudara muslim, maka vonis kafir itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika dia tidak kafir yang vonis, maka vonis itu akan kembali pada dirinya sendiri. Nah itu, nah ini yang sering kami ulas juga. Ali bagaimana? Kealimannya semua tahu, Yahudi aja kalah kok kejeniusan beliau itu. Tapi ketika ditanya tentang Khawarij, apakah mereka sudah kafir wahai Amirul Mukminin? Karena mereka memvonis kita kafir, kan ada hadisnya itu. Ali menjaga sekali. Bal hum minal kufri farru, tidak justru mereka lari dari kekafiran, menghindari dari kekafiran. Dijaga, kenapa? Ini siasa. Logikanya kalau beliau, oh iya, itu bisa langsung pasukan bergerak langsung dibunuh, halal darahnya orang kafir kok. Bisa begitu, otomatis itu menghalalkan darah kan, maka dijaga. Sama ketika Nabi pun diminta agar orang munafikun yang bertahu untuk dibunuh, apa kata Nabi? Jangan, nanti terkesan di orang pada dalam pandangan orang musuhi kita, Muhammad membunuh sahabatnya. Karena mereka tahu itu adalah sahabat Nabi. Nah kalau dieksekusi begitu saja, oh ini lihat, jadi buruk nih citra Nabi nanti. Karena dijaga juga dalam siasah ya, apa yang perlu dijaga dijaga sebagai upaya keberhati-hatian, ikhtiar gitu. Ada, makanya Nabi tidak, walaupun beliau doanya mustajab, utusan Allah, ulul azmi, kekasih Allah pangkatnya, tidak tidak mengandalkan doa saja. Ya Allah lindungi aku, ya Allah selamatkan. Bisa aja kan Nabi begitu. Bisa saja, tapi Nabi lihat mengambil unsur kemanusiaannya. Ketika hijrah dari sana sembunyi dulu 3 malam di sana, sembunyi di Gua Tur. Coba,
ketika kepepet, ketika dilempari oleh penduduk Taif sampai dahsyat, datang malaikat, beliau malah mencegah untuk tidak mengangkat dua gunung yang ada di Mekah itu. Jadi Nabi itu Masya Allah tidak mentang-mentang sebagai Nabi, serba mengandalkan doa gitu. Ada ikhtiar juga, ada upaya juga. Seperti ketika perang Ahzab, bikin Khandaq, bikin parit. Kemudian di perang Uhud, beliau juga sampai terluka, sampai terjatuh ke tempat yang sudah disediakan di sana. Dulu itu masih ada, tapi per tahun sekian ditutup, sudah tidak ada. Dulu saya masih ingat, guru kami itu ngajak ini tempat. Jadi mutasil dari gurunya, guru sampai itu, ini di sini. Di mana tempat tertusuknya siapa? Hamzah itu, di sini. Kemudian sempoyongan ke sini, jatuh di sini. Ini bekas kenangan darahnya, sampai begitu. Dan itu insya Allah sanadnya, dan beliau sebutkan sanad. Nah, makanya kami dulu ajak jamaah ini tempat ini. Sampai begitu itu ada jamaah kita yang pingsan. Kita tunjukin di sinilah Rasulullah dulu terjatuh. Kita ceritakan Uhud langsung pingsan. Waduh, saking menghayati. Pingsan di Uhud itu. Kebetulan alhamdulillah sampai kita masuk di Baqi', alhamdulillah kita pertanyaan bisa hafal di sini makamnya ini, keluarga Nabi di sini, ini siapa Sayyidah Atikah di sini, Sayyidah Sofiyah di sini, kemudian kemudian Imam Malik, kemudian Sayyid Utsman bin Affan di mana, Abdurrahman bin Auf di mana, terus. Nah, seperti di Makkah itu yang sekarang sudah habis kena gusur, ya hampir lah. Di mana rumah kediaman Nabi bersama Khadijah, gitu. Dan mendapat tempat kelahirannya yang sekarang dijadikan, sering kami sampaikan tuh, ya lorong antara toilet kanan kiri toilet, lorong tempat disitulah kediaman Nabi Alaihissalam bersama Khadijah dulu. Ya, kemudian ada Masjid Ar-Raya, ada Masjid Syajarah, ada Masjid Jin di sana. Kemudian kediaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sekarang Hilton tuh, ada KFC persis di. Jadi orang ahli sejarah itu Pak, Masya Allah, dijaga betul. Itu salah satu kehebatan kelebihan umat Islam. Bagaimana dari masa Nabi itu disebut sanadnya, terus sampai guru-guru sampai tahu. Ini di sini ke anaknya, ke murid disampaikan. Nah, ini di kawasan Hilton, itu yang jadi KFC, sampai tahu titik-titik itu. Bayangkan. Dan kita pasti percaya. Kenapa? Karena orang Arab itu berikan satu kelebihan itu diantaranya. Kuat hafalan, kuat ingatan. Kelebihannya. Dan itu sanad itu dalam tradisi Islam luar biasa. Jadi sampai peperangan pun dari mana, ke mana Rasulullah, di mana ininya. Masya Allah. Sampai turun ayat salat khauf itu di mana? Di dekat Biur Uspan. Kalau di tol itu ada di Uspan itu. Nah, di sana kawasannya. Kita oleh guru tuh kaum musyrikin dari sana, kaum muslim dari sini. Bertempurnya di sini. Nah, ini sumur yang diinikan. Sampai begitu tuh di sana. Di sini dah turunnya ayat itu. Jadi bukan hanya berjalan tarikh begini, dibawa ke tempatnya. Ditunjukin. Alhamdulillah. Nah, ikhwah, kemudian apa yang terjadi? Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Di situ ada gengnya, kaum musyrikinnya, pentolannya itu Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah. Abu Jahal masih pemilik Nabi SAW. Apa kata dia? Ini orang berdua ini apa yang dia katakan? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, argob an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci, tidak suka dengan agamanya Abdul Muttalib? Hanya agama nenek moyang kita. Nah, itu yang diucapkan juga. Artinya kamu mau ngucapin itu, emang kamu benci gitu. Nah, terus falam yazala, maka mereka berdua terus gitu yukallimahu, mengatakan artinya mengungkapkan kalimat itu kepada siapa? Kepada Abu Talib. Hatta qala akhra syai'in kallamahum bihi, karena berulang-ulang terus dikatakan, apa kamu benci dengan Abu Talib? Kamu benci. Sampai pada akhirnya Abu Talib di akhir perkataan dia sebelum meninggal, dia menjawab, merespon dua orang ini, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata dia? Ala millati Abdul Muttalib. Ya, saya tetap berpegang pada agamanya Abdul Muttalib. Ini yang buat Nabi sedih sekali.
Sedih sekali mendengar kalimat ini. Faqala Nabi SAW, akhirnya dia meninggal. Lalu apa kata Nabi? La astaghfiran laka ma lam unha anka. Saya pasti akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, wahai paman, selama saya tidak dilarang. Selama saya tidak dilarang Allah, pasti, ada kata pasti saya akan mohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Karena melihat perjuangannya, Antum bisa bayangkan dari awal perjalanan hidup, oh kan Rasulullah 2 bulan sebelum wafat alal qaul masyhur, ya. Ayahnya sudah meninggal 2 bulan sebelum sebelum beliau dilahirkan. Tapi versi yang lain ya memang ada 50 hari berarti kurang. Tapi kalau yang dibulatkan maksudnya 2 bulan sebelum Rasulullah terlahir ke muka bumi ini, ayahnya wafat. Kemudian 6 tahun berikutnya ibundanya wafat. Sehingga beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. 2 tahun saja, sampai usia 8 tahun Abdul Muttalib wafat. Kemudian baru pindah ke pamannya. Dari usia 8 tahun sampai usia Nabi 50 tahun. Antum bisa bayar berapa tahun? Suka duka bersama. Dan Abu Thalib walaupun ditokohkan, tapi dari segi ekonomi kurang beruntung. Sehingga harus bekerja keras. Dan Nabi pun ya Allah dari kecil sampai mencari kayu bakar, dijualin ke pasar, bersihin rumah-rumah tetangga. Dalam berapa riwayat kan begitu, demi sesuap nasi, karena beliau sering kehabisan kan. Begitu tanya Muhammad, kenapa engkau tidak ikut makan ini dengan anak saya? Kan anak Abu Thalib banyak, Ali, kemudian Ja'far, kemudian Indo dan sebagainya. Apa jawaban? Wana gorib ya Rasul, ya, wahai wana gorib ya Hamdi. Kalau bahasa diterjemahkan sedikit agak didramatisir kan menyayat juga. Saya akan asing di sini wahai paman. Masa saya mendahului anak-anakmu wahai paman? Itu tidak mungkin. Saya akan bukan anak paman gitu. Saya asing di sini. Maka beliau sering kehabisan, sering menahan lapar. Dari usia 8 tahun itu bisa bayangkan. Sampai diam-diam usia semuda itu ini sering ke rumah tetangganya bersihin rumah, halaman gitu, kemudian ngasih kayu bakar, dijual ke pasar. Makanya antum coba kalau kita runut sejarahnya, usia 12 tahun itu kenapa merengek paman ikut saya, ajak saya ke sana karena mendengar pamannya mau hijrah ke Syam, ya, yaitu tadi Syam sekarang terbagi 4 kan, Syria, Jordania, Lebanon dan Palestina. Jadi Syria itu termasuk ini luar biasa ya, kawasan Syam itu. Mendengar pamannya mau berangkat ke sana, paman tolong ajak saya paman. Pamannya menolak, jangan, kamu usia kamu masih terlalu kecil anak Muhammad gitu. Jadi perjalanan jauh melewati padang pasir, kalau panasnya kayak apa nanti badai gurun kayak apa, jangan, nggak ada anak kecil yang ikut sana. Tolong paman ajak saya, paman ajak saya. Nah, ada apa? Coba sang Rasul ingin ikut kan? Sampai merengek, pokoknya tetap Rasulullah kekeh. Sampai akhirnya karena sayang, sudah kamu ikut. Padahal anaknya tidak dibawa. Coba perjalanan jauh pakai onta, kan berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan, jalan kaki, maksudnya jangan onta. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan bahwa semalam saya di Isra Mi'raj kan, di halayak ini kan ada Mut'im bin Adi itu. Gimana ceritanya kamu mengaku semalam tidak sampai 1 malam karena kamu berangkat ke Baitul Maqdis, kemudian pagi-pagi sudah ada di sini. Wa nahnu nadribu akbar ibil musnad syahra man hadal syahra. Sampai dia begitu. Kami itu kalau berniaga ke sana Muhammad di depan halayak ramai nih, berangkat 1 bulan, balik 1 bulan, PP 2 bulan mad gitu. Kan masih pemiliknya. Kalau bahasa kita begitu. Demi Lata dan Uzza, aku tidak mempercayaimu wahai Muhammad. Wallatul Uzza innal usaddiquka. Sampai begitu. Demi Lata dan Uzza, karena yang dianggap Tuhan mereka. Coba. Jadi 2 bulan. Tapi karena ini Abu Thalib sayang, ya sudah kamu ikut. Karena memang di rumah sering kalau makan kehabisan, kalau apa ya belum. Jadi ingin ada kepikiran gimana sih berniaga di sana. Dan disitulah banyak ahli tarikh mengatakan termasuk iradatullah di sini, wawasan beliau terbuka karena melewati tempat-tempat yang bersejarah. Di sana ada Madain Soleh. Di sana ada kawasan dulu sekian ribu tahun yang silam. Karenanya penduduk sempat, di sini ada begini, ini begini, ini begini. Jadi sudah dapat tuh informasi-informasi itu. Sampai akhirnya, sama itu begini. Wawasannya bertambah tuh. Masya Allah.
tidak seperti katak dalam tempurung katanya. Ya. Orang Sunda kurung batokem gitu. Ya tidak di situ aja. Rasulullah keluar ikut, walaupun pada akhirnya ya kan ketika berjumpa dengan ini Abu Thalib, tolong ini anak bawa karena ada keanehan ini. Lihat ini calon nabi ini. Ya ada pendeta itu di sana, cepat Yahudi sedang mengintai dia, segera bawa balik. Dibawa balik karena aneh, jalan awan mayungi. Terus dilihat ada tanda kenabian. Makanya Masya Allah ini dibela lah sampai sekian tahun, karena pada saat Khadijah wafat usia Sayyidah Khadijah 65 tahun, Rasulullah 50 tahun saat itu. Jadi tahun ke-10 dari kenabian kan bulan Ramadan tuh. Jadi satu tahun yang sama. Abu Thalib di bulan Rajabnya, Khadijah di bulan Ramadannya. Walaupun ada awal tadi kan 3 hari sebelum wafat Khadijah. Jadi Abu Thalib duluan. Di bulan Ramadan bulan sama. Tapi yang masyhur bulan Rajab. Nah kita lanjutkan dulu di sini. Saya pasti akan mohonkan ampunan untukmu wahai paman selama saya tidak dilarang. Lalu turunlah ayat dalam surat At-Taubah ayat 113 itu. Maka nabi Nabi ini langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tablahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi seorang nabi dan juga bagi orang beriman kepada Allah untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrikin walaupun mereka termasuk karib kerabatnya. Bayangkan, maka status musyrik ini berat, nggak boleh memohonkan ampunan, nggak boleh, maka bakal haram itu. Ya, makanya hati-hati kita polis musyrik gitu ya. Ini hati-hati banget. Padahal Nabi sampai sebelum wafatnya kan dalam hadis sahih itu berapa kali, saya tidak khawatir kalian musyrik itu. Sama saya tidak takut kalian musyrik itu. Yang saya takutkan justru kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia, kata Nabi. Justru dunia yang saya takutkan, yang kalian nanti berlomba-lomba di situ. Itu yang pesan Nabi sebelum wafat itu. Di antaranya. Jadi kalau soal musik kan saya nggak khawatir kan. Karena sudah insya Allah orang mukminun, muslimun tahu lah. Dari kecil diberitahu. Masa cuma megang Ka'bah musyrik gitu. Wong sujud aja ngadep Ka'bah nggak musyrik kok. Karena kan niatnya bukan untuk itu. Ini megang aja udah musyrik, gimana ceritanya? Tuh, makanya kan aneh. Jadi pembahasan tauhid itu harus hati-hati juga itu. Ya hati-hati. Ya kan ada apa namanya tempat-tempat ini dikunjungin gitu. Ahli musyrik datang kuburan ziarah, penyembah kubur. Oh, itu tuduhan fitnah keji kan itu. Orang sekarang apa bedanya ke Masjidil Haram dipegang masjid orang baru datang, Masya Allah indah sekali masjid. Apa langsung musyrik gitu. Mau ke Ka'bah aja sampai nyium Hajar Aswad. Kan itu nyium Hajar Aswad motivasinya apa coba? Makanya saya Umar bin Khattab itu mesti diperhatikan kalimat beliau. Wallahi kata Muhammad. La alim tu anak Hajar. Demi Allah aku tahu kamu itu batu kok. La tanfa wa la tadur, tidak memberikan manfaat dan manfaat. Walau anni ra'aitu Rasulullah qabbalat ma qabbaltuka. Andai saya tidak melihat Nabi menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Langsung dicium juga. Komen dulu Zain Umar, cium. Artinya kan niat. Dia menyembah apa bukan datang ke situ. Oh Nabi ke Baqi biasa ke kuburan, nggak dikatakan musyrik ke Baqi. Ya, ke Uhud tiap tahun kuli haul berziarah ke syuhada Uhud. Hadisnya sahih. Ada kan begitu. Nah itulah yang jadi dalam. Nah di sini walaupun mereka karib kerabatmu, setelah jelas-jelas mereka ya musyrik kepada Allah dan setelah datang ponis kepada mereka bahwa mereka adalah calon penghuni neraka jahim. Tuh, kemudian ayat yang kedua yang diturunkan juga dalam surat Qasas. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai wahai Muhammad, tapi Allah Maha menganugerahkan, Maha mampu menganugerahkan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Makanya urusan hidayah itu siapa yang Allah kehendaki. Makanya nanti ada bab kehendak, ada bab ridho, ada bab izin. Apakah kehendak Allah itu sudah otomatis ridhonya Allah? No, tidak. Jadi semua yang ada, semua kejadian ini itu atas kehendak Allah. Itu harus dicatat. Tapi apakah lantas ada ridho Allah? Belum tentu.
Jangan pernah disamakan. Kalau manusia akan identik ketika dia menghendaki, identik dengan ada izin ridho di situ, kerelaannya. Tapi Allah tidak. Makanya dulu guru kami itu kalau membahas ini, masya Allah, kan ada kalimat yang sangat masyhur sekali. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi yang sekarang terjadi apa itu adalah Allah, jangan salah. Idza ada syai'un ayaqula lakun fayakun. Ini jadi. Tapi apakah lantas kemudian Allah juga lantas ridho dengan kejadian? Oh tidak, tidak serta merta begitu. Maka di mana kita mencari ridho Allah? Dalam perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Disitulah nanti kita mencari ridho Allah SWT, kepuasan Allah, kerelaan Allah. Nah, jadi makanya Allah memberikan kebebasan juga, man syaa falyu'min man syaa falyakfur. Siapa yang beriman berimanlah, siapa yang mau kafir kafirlah. Dalam ayat yang kita bawa, hadainahu najdain, dalam tafsir Jalalain boleh dilihat. Kami tunjukkan dua jalan para kalian, tarikul khair, tarikul syarr. Jalan buruk, jalan yang baik, silakan. Tapi ingat, kalau yang tidak beriman, ya alamatnya neraka, sudah. Yang beriman, ya surga. Jalan yang baik, ya ridho Allah dan surganya nanti. Yang tidak baik, ya sudah, murka Allah dan nerakanya. Nah, kita tamatkan saja ini satu bab ini. Lalu kemudian setelah itu ya Rasulullah ya merasa sedih sekali. Nah, dalam kitab ini kata beliau, wala hajat ila bayan makan Ali Abu Thalib bin Hayat wal man'. Fa kana hisnul ladzi tahtam bi da'watul islamiyah min hajamatil kubara wa sufaha walakin baqi ala millatil asyaq min ajdadih. Jadi kalau diterimakan, wah, nggak usah dibahas lagi bagaimana. Jadi nggak perlu dibahas bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Abu Thalib kepada Nabi SAW ketika di awal-awal dakwahnya Nabi SAW. Oh, luar biasa, beliau melindungi, menjaga Nabi SAW dari serangannya para pembesar, orang kafir, orang musyrikin Mekah. Akan tapi, nah ini yang disayangkan, dia ternyata masih berada pada agamanya, agama nenek moyangnya. Ya. Ada musyrik falam yuflih kullal falah. Dia tidak berhasil dalam hal ini. Artinya tidak selamat tuh Abu Thalib. Sahih Anil Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam hadis sahih dari Al Abbas bin Abdul Muttalib, ini Abbas pamannya, bukan Abdullah, Abbas pamannya. Ya. Kalau Nabi SAW suatu ketika dia berkata kepada Nabi SAW, ma'agdatan amik, fa'inau kana yahutu yukdibulak. Nah, ini kalimat yang ini juga sebenarnya Muhammad pasti dia akan butuhkan. Ingat bahwa dia itu dulu, ya, bahwa dia pernah melindungimu, dia pernah membelamu, walaupun akhirnya dia membuat kamu marah gitu. Jadi, masya Allah, gimana Nabi coba nggak sedih coba, jadi begitu. Nah, lalu Nabi menjawab, huwa fi dhakhtahi min nar. Dia nanti bakal berada di neraka yang paling dangkal. Artinya bukan di paling dahsyat, di azabnya dengan azab yang ringan dalam neraka. Bahasanya fi dhakhtahi min nar, jadi di tempat yang terdangkal di dalam neraka nanti. Walau andai bukan karena saya, kata Nabi, lakana fi darkil asfali minan nar. Pasti paman ini, maksud Abu Thalib, akan berada di keraknya api neraka, di bagian terbawah dan neraka. Nah, itu karena Nabi. Jadi ada kalimat ana. Coba, kalau bukan karena saya. Berarti lihat, sampai kepada orang musyrik, kepada orang yang tidak beriman masih ada. Walaupun Imam Suyuti menyusun satu kitab, bagaimana Abu Thalib selamat juga di akhirat nanti. Ada dengan hujahnya beliau. Najatu Abi Thalib ada. Setelah begini, dibahas dengan hujah-hujahnya. Abu Thalib mendapat akhirnya diselamatkan juga oleh Allah SWT. Dibela oleh beliau, termasuk Aminah, termasuk ibundanya siapa, kan Ahlul Fatrah. Makanya jangan kaget kalau ada yang mengatakan itu anak, pasti orang-orang umum umat muslim di dunia mayoritas, ulama-ulamanya ya, kalau orang jahil ya jangan dijawab. Ulama mayoritas dunia pasti murka, pasti kecewa. Kenapa? Karena banyak kitab yang mengatakan itu sudah selesai lah dulu. Kenapa sekali diukit lagi? Seolah ada pesan untuk dipecah belah dengan malu itu gitu. Iya serius, itu kalau kita lihat sejarah, pokoknya saya bilang sejarah baca. Ada apa? Kenapa kok bisa begini? Ada muncul-muncul. Dan yang paling mengerikan, selalu saya ingatkan diri saya, umum kita semua, ada sekian banyak tanda-tanda yang sudah muncul dari khawarij akhir zaman.
Antum bacalah itu. Syarah Sahih Bukhari bab Khawarij, Syarah Sahih Muslim bab Khawarij. Sekarang sudah banyak terjemahannya. Bidayah wa Nihayah bab Khawarij. Antum baca. Yang dalam Sahih Muslim itu yang mengerikan bukan yang dulunya. Saya khruju, ini akan muncul di akhir zaman nanti dari kalangan umatku. Nah, itu kelompok ini akan muncul. Hudatsal asnan subahul ahlam. Usianya masih muda, ilmunya belum seberapa, tapi caci makinya, tapi aduh, pemahamannya buruk lagi terhadap agama, tapi merasa sok pintar, merasa hebat. Ulama sekelas apa direndahkan, dihina, dilecehkan, dihujat. Belajar sekian puluh tahun, dia yang belum bertahun-tahun langsung dibilang, diajarin gitu loh. Persis ikhwah, kalau antum lihat baca itu sinkronkan dengan dulu bagaimana? Nah, kalau dulu kan siapa? Dzulhuwaisirah langsung Nabi. Berbuat adil engkau wahai Muhammad sambil melotot. Hadisnya sahih demi Allah, Bukhari Muslim itu. Antum bayangkan. Nabi bagi harta rampasan perang, kalau nggak dalam tarikh kan gimana? Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Setelah perang Hunain itu dibagikan, ada ketua kabilah yang baru masuk Islam, dilebihkan Nabi. Ini kan siasah. Harusnya paham kan yang lain. Ada ketua kabilah yang baru masuk Islam, dilebihkan. Dia merasa tersungging ya, ya baper ya. Masa ini orang baru kok dikasih lebih. Dia nggak paham ke sana. Jadi itu sempit pemahaman. Makanya kata Nabi, mereka itu sempit pemahaman, picik pemahaman. Langsung melotot, adil ya Muhammad gitu. Berbuat adil atau kalau boleh, yang adil dong Muhammad gitu. Sampai melotot. Ya antum jangankan ke Nabi, antum ada guru antum, ada siapaan yang ditokohkan. Tiba-tiba orang nyolot begitu, gimana coba? Makanya Khalid juga yang lain Umar langsung ada dua tuh dari langsung nyabut pedang kan, izinkan saya da'ni adriba unuqahu ya Rasulullah. Bahasanya begitu, izinkan saya untuk menebas batang kopiahnya, atau batang lehernya ini kan. Dia saya tebas, langsung bahasanya begitu. Udah, ini harus digebok, enggak, izinkan saya tebas. Kenapa? Saking enggak sopannya, enggak adabnya itu, saking keterlaluannya itu sudah. Ini enggak ada yang berani begitu kecuali orang nauzubillah gitu kan, orang munafik atau orang kafir, orang siapa lah. Orang munafik aja mikir-mikir gitu. Loh ini kok berani sekali nunjuk Nabi sama melotot. Berbuat adil kamu Muhammad. Coba antum bisa bayangin. Makanya Umar saya bilang, izinkan saya untuk nembas kopiah, batang lehernya. Jangan Umar, dia punya kelompok yang banyak. Yang antum harus garis bawahi, ini jangan terjebak dengan casing. Apa kata Nabi? Umar, dia punya kelompok banyak. Jadi sahabat beritahu tuh, ada di antara mereka yang bukan mereka. Lalu yakhrujum di hadza rajul, akan keluar dari keturunan orang ini, au mimma di hadza, atau setelah orang ini, au akibahu, kalimat-kalimatnya, atau setelah orang generasi yang mereka baca Quran, yaqra'una Quran la tajawaz hadar, tapi bacaan Qurannya tidak melebihi batas kerongkongannya. Riwayat yang lain, imanuhum la tazal taraqiyahum, iman mereka tidak melebihi batas kerongkongan, hanya di lidah doang. Yang mengerikan apa? Yang nanti akan muncul katanya dari kelompok kayak begini tuh, usia yang masih muda, ilmunya belum seberapa. Kalau istilah siapa? Kiai Khalil Bangkalan, menurut saya cicitnya teman saya di Mekah, dua akrab yang baru wafat 2 tahun yang lalu, itu sahabat saya betul. Ya, apa kata beliau dalam bukunya itu kan ada, nanti akan tiba masa di mana telur berkokok katanya itu. Nah, telur berkokok itu sudah masyhur karena para kiai masyhur itu. Jadi orang belum punya apa-apa tapi nyaring banget itu, mau hujat sana sini apa segala macam. Nah ini kejadian betul tadi. Apa akhir-akhir ini? Serius. Jadi mengerikan. Kita yang terus membaca ini seneng gitu dalam siro, dalam istighfar aja gitu, ngeri. Walaupun kita tidak bisa langsung mungkin, karena itu ranah qadhi. Kita kan dai, bukan qadhi. Yang dia nih, itu qadhi. Dia harus diteliti. Tapi tanda-tanda itu kok. Artinya begini, kita orang kafir aja nggak boleh. Kalau apalagi kita belajar hikam, belajar ihya, nggak bisa. Ini neraka jahanam kekal, nggak boleh. Hatta kepada orang kafir. Kenapa? Besok dapat hidayah gimana sih? Itu yang dilihat oleh ulama dulu. Jadi kalau dia mati dalam keadaan begitu, ya neraka gitu. Tapi kalau ini neraka nih pasti nih, nggak boleh kita. Karena besok dapat hidayah. Wong sosok yang paling benci Nabi, yang mau membunuh Nabi, jasadnya, kuburannya ada di samping Nabi sekarang. Sayyidina Umar bin Khattab kan bencinya kayak apa, membunuh Nabi kok. Tapi lihat, Allah sentuh dan hidayah malah di samping Nabi sekarang. Kan banyak tuh ya.
Tapi sebaliknya Utsman, sahabat, oh masya Allah luar biasa, matinya apa? Sul khotimah kan di perang Uhud. Yang orang lain, oh nggak ada yang lebih berani dari dia, nggak ada luar biasa keberanian yang kayak dia. Tapi Nabi apa? Bal huwa min ahli nar, tapi sayang dia ahli neraka katanya. Kaget, padahal dia muslim. Sebaliknya ada non muslim yang diketahui ini kafir nih, loh ini orang kafir di sini nih. Ya kok bisa itu ikut? Ada yang menjelaskan tadi sebelum masuk saya larang, ini urusan muslim kamu jangan ikut. Enggak, saya baru saja bersyahadat, saya datang ke sini untuk berperang karena Allah dan Rasulnya. Masih ingat kan? Usairim namanya. Syahid. Orang mengatakan ini orang kafir sih, justru dia ahli sorga kata Nabi. Kaget, kok ahli sorga? Baru ada yang berkata, iya tadi saya yang ketemu nama dia. Sebelum perang saya larang, kamu kan non muslim, jangan ikut, ini urusan muslim. Tidak, saya datang untuk membela Allah dan Rasulnya, baru saja saya bersyahadat. Jadi sosok yang belum pernah sujud satu kali pun, belum pernah puasa sedetik pun di bulan Ramadan, belum pernah sholat satu kali pun, dijamin sorga. Itulah Usairim. Ini rahasia ilahi. Makanya gimana kita berani, oh ini kafir, ini gimana? Ahli neraka itu. Kalaupun ada, kalau dia mati dalam keadaan begini tidak taubat. Jadi hati-hati banget. Ulama dulu kan begitu ngajarin kita. Mana Sayyidina Ali kan? Ketika orang Khawarij udah jelas mengkafirkan. Tidak, sampai tidak. Kalau begitu, kalau bukan apakah munafik? Oh, orang munafik tidak pernah ingat zikir kepada Allah. Mereka ahli zikir loh. Sampai gitu. Loh, kalau begitu apa status mereka, wahai Amir Mukminin? Mereka itu satu kaum yang tertimpa musibah fitnah, fa'amu wasamu, sehingga buta mata hatinya dan tuli pendengarannya. Artinya 1000 dalil pun kagak mau diterima. Bukan nggak tahu dalil, mereka cari pembenaran. Nolak. Makanya kata Nabi, orang sombong itu apa? Batul haq wa ghamtun nas. Itu definisi sombong kata Nabi. Menolak kebenaran dan menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Ah, siapa dia? Walau puluhan tahun ya. Sampai ngapain aja di Kairo kan begitu bahasa sekarang. Ngapain aja belajar puluhan tahun. Kok nggak paham masalah beginian tuh? Padahal itu hasil kajian yang luar biasa. Nah, itu kan saking nggak ngertinya urusan kitab-kitab yang banyak. Bagaimana ulama dulu berselisih pendapat, berini. Udah selesai di abad ketiga, kedua. Udah selesai di abad awal-awal. Sehingga kalaupun berbeda, oh ya bahasanya antum mana dengan sopan. Imam Syafi'i nggak ada. Antum cek. Apakah pernah ada ponis Imam Ahmad bin Hanbal gurunya? Imam Syafi'i itu guru saya, ahli bid'ah dia. Karena dia kunut subuh, karena kunut bid'ah, wallah nggak ada. Yang ada beliau menyanjung. Hebat mana dengan Imam Ahmad bin Hanbal? 650.000 hadis beliau hafal. Tapi gurunya datang berkunjung sholat, beliau makmum. Antum bisa bayangkan? Muridnya datang gimana kalau amin kan? Walaupun saya berbuat kunut tidak disunahkan, saya hanya di akhir zaman yang kata bid'ah subuh. Ini serius, ikhwan, serius. Saya cerita serius. Kita kata innalillah. Maka saya mau komen lah, kecuali ya itu. Jadi kalau begitu debat kusir ada. Kalau memang cari kebenaran itu datang, kita buka baca kitab. Dan uniknya, ingat, kalau kembali kepada rujukan ini pembelajaran. Maaf kalau agak lebih waktu. Nih, dulu waktu muncul Khawarij, kan siapa yang diutus oleh Imam Ali untuk memberikan pencerahan itu, untuk berdebat lah kalau bahasa ekstrimnya, beradu argumentasi. Nggak tanggung-tanggung, Abdullah bin Abbas. Siapa dengan Abdullah bin Abbas? Julukannya terjemahan Al-Quran, sahabat senior sekelas Umar, siapa kalau ada masa Quran, kembalinya pada beliau, rujukan. Karena dapat doa, Allah faqihu fid din wal mutakwil. Nabi itu menepuk dadanya doa. Makanya beliau walaupun usia muda termasuk di antara 11 deretan sahabat yang hafal Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Bayangkan, tapi nggak mempan. Yang 12.000 hanya 4.000 yang kembali. Yang lainnya malah wah. Ngasih dalil ini, cari-cari, balikan begini, cari dibalikan begini. Jadi gayanya coba lihat, antum perhatikan. Jadi bukan nggak tahu hadis, nggak tahu, tapi nolak. Maka saya begitu dengar dulu dengar ada kasus. Oh ini begini, salafus soleh ini yang penting sahabat tabiin ini patokan kita. Begitu. Ini kan saya Umar yang melakukan ini. Ini dalilnya jelas, sahih. Lihat. Hadisnya sahih ini riwayat saya. Muncul apa? Ente mau ikut Umar apa Nabi? Wah, saya langsung connect, otak saya langsung connect. Ini ngeri ini. Ini kan Imam Syafi'i yang ente mau ikut Syafi'i apa ikut Nabi?
Sejak kapan membenturkan ulama-ulama Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah Jamaah membenturkan sahabat Umar dengan Rasul? Membenturkan seolah-olah itu kan Umar. Nabi begini, Umar. Lah kalau Umar disebut ahli bidah siapa coba? Otak sehat lah, kalau bukan akal lagi, otak sehat itu jalan. Itu mengerikan, ikhwah. Imam Syafi'i Nasirus Sunnah julukannya. Kok dibilang bin ahli. Sampai ada bahasa ini Syafi'i telah melakukan kecerobohan, telah berani songong, bahasa tajarru'a. Tajarru'a itu kan songong bahasanya. Ini akhir zaman sekarang, yang dulu nggak pernah ada. Antum bisa cek. Jadi debat panas, tapi tidak sampai segitunya. Oh kami di sini, oh ini yang dalil kami pakai, ini kami sudah. Habibukum rahimakum, begitu bahasanya. Sekarang ngeri sekali. Nah itu ikhwah. Jadi ini juga dengan belajar sirah itu ya kita untuk evaluasi, introspeksi, dan karena ada hal-hal yang mengerikan yang oleh Nabi dikatakan nanti akan muncul di akhir zaman. Sampai Nabi mengatakan kalau saya jumpa dengan mereka saya bunuh mereka. Ngeri kan? Siapapun yang membunuh mereka dapat pahala yang sangat besar, yang merangi mereka sangat pahala besar bagi mereka. Karena apa? Mereka berani kepada umat Islam. Sampai berani melupakan dari umat Islam. Yaqtulun ahlal Islam wa yad'una ahlul autan. Dalam Sahih Muslim itu. Mereka berani membunuh umat Islam tapi membiarkan para penyembah berhala. Ini jadi PR buat kita. Walaupun kita jangan sampai ini tidak, kita jadi barometer aja di hati. Dan anak kita keluarkan jangan sampai terjebak. Karena Nabi yang mengatakan akan muncul di akhir zaman. Tanda-tandanya begitu. Berani gitu. Usianya muda, ya artinya keilmuannya belum sudah dibandingkan, tapi menghujat ulama-ulama dijelekan. Dan dalam hadis yang lain, kalau umat akhir zaman sudah menjelek-jelekan umat akhir zaman, maka tunggu. Itu ada warning-warning dari ulama salafus saleh. Ulama salafus saleh. Nah ini terakhir, Abu Abi Sa'id Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar Nabi SAW wa dzakara indahu ammahu, dan beliau menyebutkan di dekat beliau ammahu, yaitu pamannya. Faqala, Nabi pernah mengatakan begini, la'allahu tanfa'u syafaati yaumal qiyamah. Semoga syafaatku nanti bermanfaat untuk dia di hari kiamat nanti. Faj'alu fi dhuhrihi minar tabluq ka'bahi, sehingga dengan syafaat itu dia ditempatkan kalaupun di neraka yang paling dangkal, yang hanya sampai batas mata kakinya saja. Nah ini beberapa, masih banyak riwayat yang lain, makanya saya katakan seorang Imam Suyuti yang hafal 200.000 hadis, saya ulangi 200.000 hadis hafal, menyusun buku bahwa beliau selamat ya kan, tentang Najatu Abi Thalib, diselamatkannya Abi Thalib. Nah, ini urusan hak prerogatif Allah ya. Nah setelah ini Mang Khadijah Al-Kubra wafat, insyaallah nanti dan waktu kita lanjutkan, apalagi di bulan Rajab nanti ada peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana sholat dan seterusnya. Jadi nanti kita pahami bahwa sholat bukan hanya sekadar sholat. Selama ini mungkin kita yang baru mempelajari sholat, oh Fatihah baru memahami Fatihahnya. Oh ternyata ada iya karena boleh karena sa'in. Kita memahami itu bahwa di dalam hadis qudsi setiap ayat yang kita baca ada jawaban dari Allah. Alhamdulillah yang dulu pernah kita bahas, kita ulang-ulang lagi. Hambaku telah memuji aku terus kita tingkatkan iya karena oh iya ada makom iya karena bulu, ada makom iya karena sa'in. Oh di situ ada ikhlas, itu ada dua, ada ikhlas abdor, ada ikhlas muqarrabin. Di mana kita posisi kita? Kalau nggak bisa sholat khusyuk dalam seluruhan, maka dalam 3 posisi baca Fatihah, dalam posisi 3 posisi itu ketika sholat jangan sampai terlepas, kata Imam Ghazali. Satu-satu ulama diantara yang menyatakan khusyuk itu bagian dari rukun sholat, Imam Ghazali. Walaupun ditentang oleh yang lain karena berat sekali. Nah, kenapa? Beliau sudah sama makomnya. Kalau nggak bisa 3 posisi itu, lalu kemudian setelah itu kita pahami, oh ikhlas begini, ikhlas kita ada di mana nih? Ternyata bukannya masuk akal dan dalilnya jelas. Nah, baru nanti ningkat. Oh ini dari sini kita pahami dari satu persatu kalimat. Nanti ningkat lagi. Oh sholat kita tahajud malam apa segala macam qabliyah, ini baru ibadah zahir toh. Puasanya hafal Quran 30 juz baru zahir toh. Jangan bangga, nggak boleh bangga. Secuil jangan bangga. Kenapa? Hati tidak dijaga, hancur, Pak. Nanti ada urusan hati. Makanya pesan Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging.
Jika dia baik, baik semua. Jika buruk, buruk semua. Itulah hati. Maka inilah ulama-ulama ahlu tazkiyati nafas yang disebut ahli tasawuf, itu mengkaji ini, membersihkan, bagaimana membersihkan hati, karena nanti rontok tuh Pak pahala-pahala ini semua kalau dengan itu. Makanya nanti kan dipahami itu, mereka hafal Quran, baca Quran, tapi tidak melebihi batas kerongkongannya, kan ada, sudah ada. Hafal Quran, yang murtad yang lagi rame, siapa itu, ada perempuan yang lagi rame sekarang, nah nggak usah disebut namanya. Dia baca Quran, dia hafal Quran, itu murtad. Ya dulu Rajal bin Unfuah dari sononya, jangan salah. Kalau kita yang belajar sero, connect. Dulu zaman Nabi aja ada. Jadi, kemudian, ini yang harus, dari situ, harus naikkan, ternyata ada 3 makom. Iman, Islam, Ihsan. Ini rukun agama ini. Rukun Islam jelas 5, rukun iman. Ada rukun agama. Iman, Islam, dan Ihsan. Iman ibadah zahir, sholat, puasa, ditingkatkan ke hati, ini iman. Nanti iman baru Ihsan. Sampai posisi kita seperti kata Nabi, anta'budallah karena katara, fa'inam takun tara fa'innahu yara. Kau menyembah Allah, beribadah seolah-olah engkau menyaksikannya. Jika engkau tidak sanggup, kau posisikan dalam maqam muraqabah. Allah Maha melihat kamu, mengawasi kamu, memperhatikan kamu. Jadi kalau kita tidak dalam posisi musyahadah, jadi posisi muraqabah. Ini hadisnya sahih. Jadi kalau kita nonton ke sana, inilah yang oleh ulama. Kenapa? Harus dibersihkan hati, sebut takhalli, kemudian tahalli, dan akhirnya tajalli. Jadi jangan bedakan dulu, itu kan metode untuk mempermudah. Sebagaimana uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Ya, ada ulang begitu. Kalau salafnya lagi, ini kan abad kesekian tuh ditemukan, abad ke-7 kurang lebih ya. Abad ketiganya sifat 20, 50 semuanya. 20 yang wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. 4 wajib bagi Nabi dan Rasul, kata dia bagi Allah ya. 4 yang mustahil, 1 jaiz. Semua meyakini ulama itu. Sifat Allah tidak akan terhitung dan semua yang ada dalam Quran dipercaya. Tapi yang wajib untuk mempermudah itu metodologi metode. 20 dan semua terkapar dalam sifat 20 ini. Kalau jelasannya baik, insya Allah tidak akan ini. Nah itu. Jadi itulah yang kita iman, yang kita percaya. Dan itu ulama abad ketiga. Nah, kalau yang masa 3 poin tadi di ulama abad ke-7 ke sini. Allah SWT. Nah, ini apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau waktu agak berlebih, walaupun saya hadis tidak ada kegiatan juga. Yang salah dan saya pribadi mohon maafkan. Kalau yang benar itu semua dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.